Selamat malam Bu, nama saya Kathleen Osanagartika dengan NIM 234005555. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik, khususnya kode etik notaris. Jadi yang pertama itu ada pengertian etika. Etika secara etimologi adalah bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos itu artinya sifat, watak, kebiasaan, atau tempat yang biasa. Sedangkan etikos artinya susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam bahasa Arab, kata etika dikenal sebagai istilah adab, akhlak, dan artinya budi pekerti. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama, menurut Bertensada, dua pengertian etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai dan norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Lalu menurut Hamzah Yakub, istilah etika itu diartikan sebagai suatu perbuatan standar atau standard of conduct yang memimpin individu, dan juga etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan bermoral yang dilakukan seseorang. Menurut Austin, mengatakan etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Lalu menurut Harris, mengatakan etika sebagai pengetahuan yang membahas baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Menurut Sony, mengatakan bahwa etika itu adalah berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Menurut Sarwako, bahwa secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam istilah teori nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun jenisnya. Lalu menurut James, mengungkapkan bahwa etika itu adalah memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarah atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas atau menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Menurut Khairul Huda, mengatakan etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan. Lalu menurut Faisal, etika sebagai seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar atau tidak sesuatu perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakinkannya tidak benar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah sikap manusia yang menggunakan akal untuk menentukan baik dan buruk serta benar dan salah dalam bertingkah laku. Lalu ada profesi hukum. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sejalan dengan pengertian profesi, bahwa profesi itu adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara menurut Komarudin, profesi itu adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Sedangkan menurut Muhammad Nuh, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Secara rinci dalam pengertian profesi terkandung makna. Yang pertama, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Dan yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Budi Susanto juga mengatakan bahwa ciri-ciri profesi itu ada 10, yaitu suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknis intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
Yang keempat, suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti profesi dokter, akuntan, profesi guru, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri khas tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut klien. Sedangkan menurut Muhammad Nuh, profesi hukum itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Penegak hukum, salah satunya hakim, adalah pembela kebenaran dan keadilan. Seorang profesional hukum harus bermoral, dalam arti ini diperlakukan suatu kode etik bagi pengembangan profesi hukum. Kode etiklah sebuah kompas yang menunjukkan arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan juga bahwa profesi hukum itu adalah profesi di bidang hukum yang menangani masalah hukum. Jika dihubungkan dengan etika, maka etika profesi hukum adalah sikap seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Profesi hukum itu juga tidak terlepas dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, atau advokat. Setiap profesi itu memiliki kode etiknya masing-masing yang diatur dalam organisasi profesi tersebut. Kode etik inilah yang menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam bertindak. Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum, terbentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh seseorang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut sebagai etika profesi. Lalu masuk dalam kode etik profesi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Sejalan dengan pemikiran di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan dari profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi itu hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi itu merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dengan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumus kode etik profesi. Apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi? Lalu lebih jauh, Abdul Qadir juga mengatakan bahwa kode etik itu telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik profesi juga pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan, dan tentunya lebih efektif apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.
Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Menurut Liliana, etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah dilakukan pelaksanaan profesi, terdapat kaidah-kaidah berupa etika profesi. Saya akan membacakan kode etik notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Yang pertama, pada pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud adalah pertama, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kedua, pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Yang ketiga, notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Yang keempat, notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Lalu yang kelima, organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Yang keenam, majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Yang ketujuh, akte notaris adalah akte otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang ke-8, minuta akta adalah asli akte notaris. Yang ke-9, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akte dan pada bagian bawah salinan akte tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Yang ke-10, kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akte dan pada bagian bawah kutipan akte tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. 11. Glosa akta adalah salah satu salinan akte untuk pengakuan utang dengan kepala akte demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ke-12, formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris. Ke-13, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Ke-14, menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Pada pasal 3 disebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga berumur paling sedikit 27 tahun, keempat sehat jasmani dan rohani, kelima berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan, keenam telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris telah lulus strata 2 kenotariatan. Dan yang ketujuh, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Lalu pada pasal 8, notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia, kedua telah berumur 65 tahun, ketiga karena permintaan sendiri, keempat karena tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Yang kelima, merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf G. Pada kedua, ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Lalu pada pasal 9, notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena yang pertama dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, yang kedua karena berada di bawah pengampuan, yang ketiga telah melakukan perbuatan tercela,
Dan yang keempat, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pada pasal 12, notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dikarenakan pertama, dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Yang tiga, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris. Dan yang keempat, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pada pasal 13, notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lalu pada pasal 15 terdapat kewenangan notaris. Yang pertama, notaris berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akte. Semuanya itu sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, notaris berwenang pula. Yang pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Yang kedua, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Yang ketiga, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akte. Yang keenam, membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan. Dan yang ketujuh, membuat akte risalah lelang. Pada pasal 16, dalam melakukan jabatannya, notaris berkewajiban. Yang pertama, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Yang kedua, membuat akte dalam bentuk minuta akte dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Yang ketiga, mengeluarkan gros akte, salinan akte, atau kutipan akte berdasarkan minuta akte. Yang keempat, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang kelima, merahasiakan segala sesuatu mengenai akte yang dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akte sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 6. Menjilid akte yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akte, dan jika jumlah akte tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akte tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku dan mencatat jumlah minuta akte, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Yang ketujuh, membuat daftar dari akte protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Yang ke-8, membuat daftar akte yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akte setiap bulan. Lalu yang ke-9, mengirimkan daftar akte sebagaimana dimaksud dalam huruf H atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Lalu yang ke-10, mencatat dalam repositorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Yang ke-11, mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Ke-12, membaca akte di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Lalu ke-13, menerima magang calon notaris. Berikut adalah contoh kasus kode etik notaris dan pasal kode etik yang dilanggar. Contoh kasus pertama itu mengenai pelanggaran kerahasiaan, yaitu notaris membocorkan informasi tentang transaksi properti kepada pihak lain tanpa izin dari klien. Pasal kode etik yang dilanggar yaitu pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang notaris yang mengatur tentang kerahasiaan. Lalu kasus kedua itu konflik kepentingan, yaitu notaris memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi properti yang sedang dia tangani. Pasal kode etik yang dilanggar yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang notaris yang mengatur tentang netralitas. Lalu pada kasus ketiga yaitu ketidakjujuran, notaris melakukan perubahan pada dokumen tanpa izin dari klien. Pasal kode etik yang dilanggar yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang notaris yang mengatur tentang integritas. Lalu kasus keempat yaitu mengenai pelanggaran prosedur,
yaitu notaris tidak melakukan pemeriksaan identitas klien sebelum melakukan akte. Pasal kode etik yang dilanggar yaitu pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang notaris yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan tugas notaris. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.